Kobaran api membakar satu unit bus antar kota antar provinsi di halaman parkir Terminal Terpadu Pulau Gebang Cakung, Jakarta Timur Rabu siang. Petugas damkar berupaya memadamkan api. Setelah hampir 30 menit, api berhasil dipadamkan. Diduga api berasal dari adanya korsleting AC pada bus. Dari atas tapi tengah. Yang nyalanya dulu dalamnya itu, dalam situ dulu. Kira-kira bagian apa tuh, Bang? Itu apa namanya? AC ya. Tapi ini mobil jalan kan ya, bukannya jalan. Lagi dibenerin kan? Enggak, jalan cuma antri dia enggak tahu. Beruntung saat terbakar tidak ada penumpang maupun awak bus yang menjadi korban. Seorang bapak dan anaknya tewas dalam kecelakaan beruntun di lokasi yang dikenal jalur tengkorak di Jalan Raya Denpasar, Singaraja, Bali. Saat kejadian, bapak bersama anaknya yang masih berusia 14 tahun tengah berboncengan sepeda motor. Kejadian bermula saat mobil yang diduga tak menguasai medan menyambar sepeda motor yang dikendarai korban. Mobil kemudian oleng ke kiri lalu menyerempet dua kendaraan lainnya. Kaget, bisa dibilang kaget, membanting setir, lanjut kecelakaan beruntun dengan Avanza putih di depannya dan Avanza hitam di depannya lagi. Kendaraan yang terlibat kecelakaan maut ini diamankan di Polres Buleleng untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Selamat sore, selamat kembali bergabung di iNewsroom. Di sini kita akan berdiskusi, berbincang mengenai isu-isu fenomenal, kontroversial, dan krusial yang menjadi sorotan. Bersama saya, Abraham Silaban. Pemirsa, sate susu merupakan salah satu favorit menu berbuka puasa yang diburu warga muslim di Bali. Sate susu adalah makanan yang terbuat dari kantung susu sapi. Ini adalah suasana pasar kaget takjil di Kampung Jawa, Dusun Wanasari, Denpasar, Bali yang dipadati warga berburu kuliner berbuka puasa. Salah satu kuliner yang paling banyak diminati warga adalah sate susu. Sate susu diminati karena hanya bisa dijumpai saat bulan puasa. Bahan baku sate susu yakni kantung kelenjar susu sapi yang diolah menjadi 3 potongan kecil dalam setiap tusuk yang dibalut dengan bumbu plecing khas Bali. Tekstur kenyal dan aroma khas memberikan kenikmatan tersendiri dibanding beragam jenis sate lainnya yang dijajakan di pasar takjil Kampung Jawa. Kalau biasanya di awal bulan biasanya ramai, tapi biasanya di pertengahan nanti mulai langka. Nah, itu yang kita sulit untuk pedagang. Kalau untuk peningkatan 20% 20-30%. Iya, tahun ini lebih ramai. Sate susu di pasar takjil Kampung Jawa seporsi isi 10 tusuk dijual seharga Rp25.000. Pemirsa, akibat minyak goreng mahal, warga kini beralih berburu makanan berbuka puasa anti minyak goreng. Menu kuliner bakaran, kukusan, dan rebusan menjadi alternatif warga untuk sajian takjil dan berbuka puasa. Memanfaatkan momentum minyak goreng yang langka dan mahal di pasaran, para pedagang kuliner di kawasan Masjid Al-Akbar Surabaya beralih menjajakan makanan anti minyak goreng. Mereka kini menjajakan sajian rebusan, kukusan hingga bakaran, seperti dimsum, sosis bakar, hingga pentol bakso. Strategi ini terbukti manjur. Para pedagang kuliner anti minyak goreng ini pun banjir pembeli. Iya, karena dia kan nggak digoreng. Selain itu kan dia juga ini dikukus gitu loh untuk mengirit harga minyaknya juga. Ini kan bisa digoreng juga, tapi ini main kukus gitu loh, Mas. Dan sehat Bu ya, tidak digoreng. Iya. Sajian kuliner anti minyak goreng ini dipilih karena rendah kolesterol mengingat proses pembuatannya tidak digoreng.
tidak digoreng, jadi cocok untuk menu berbuka. Kenapa pilih cari makan di daerah Masjid Agung? Selain banyak variannya, karena dekat juga dari rumah dan banyak Pak pengunjungnya juga, jadi ramai suka aja. Sebagai menu minuman, para pengunjung memburu es kelapa yang juga dijajakan di kawasan ini. Sempat ditutup selama pandemi, kini Masjid Al-Akbar Surabaya kembali dibuka bagi para pedagang. Kehadiran mereka menjadi tujuan ngabuburit jemaah yang menanti waktu berbuka hingga menanti tarawih. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Dan untuk Anda yang ada di Jakarta, apakah sudah punya ide untuk menu berbuka puasa? Ada baiknya kita akan bergabung bersama rekan kami, Lika Apriliani di Pasar Santa, Jakarta Selatan. Lika, kira-kira apa menu kuliner yang favorit yang diburu oleh warga khusus untuk takjil? Ya, Abraham dan juga pemirsa, berburu makanan menjelang buka puasa adalah hal yang wajib dilakukan pada bulan Ramadan. Nah, kali ini saya sedang berada di Pasar Santa Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Di sini sudah ada aneka berbagai macam minuman segar yang ditawarkan. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan penjual minuman segar di Pasar Santa, yaitu Pak Amin. Pak Amin, sore Pak Amin, maaf ganggu sebentar. Di sini dijual apa, minuman apa aja Pak? Minumannya ada es campur, ada kolak pisang, pacar Cina, bubur mutiara, ada bubur sumsum, dan lain-lainnya. Di sini dijual dengan harga berapa nih Pak? Kalau untuk kolak, sejenis kolak, bubur sumsum 10.000, kalau untuk es buah 5.000. Kalau untuk omset penjualannya selama bulan Ramadan nih gimana Pak? Meningkat atau? Meningkat jauh, kira-kira bisa omset 1,5 juta setiap sore. Nggak ada. Iya. Terima kasih ya Pak Amin ya atas waktunya. Nah, ini pemirsa, berbagai aneka macam minuman telah banyak disuguhkan di daerah Pasar Santa ini. Ada bubur sumsum, ada kolak, dan juga ada pacar Cina, dan juga ada es buah. Nah, kali ini kita beralih ke makanan selanjutnya. Ini masih ada aneka berbagai macam minuman segar juga ini yang ditawarkan. Ada sop buah, dan juga di sini ada pun gorengan yang bisa dilihat ini sudah mulai cukup habis gorengannya. Jika kita beralih ke sebelah, ini ada penjual makanan berat seperti warteg, nasi uduk, dan juga Betawi, ada nasi rames untuk berbuka puasa, juga ada bisa dilihat ada ikan, ada udang, ada berbagai macam makanan berat yang bisa disantap pada buka puasa nanti. Dan kalau ini mengetahui bahwa pedagang di Pasar Santa ini sudah buka sejak pukul 3 sore. Nah, jadi tepat pada pukul 4 atau pukul 5 saat menjelang pemirsa semua untuk menuju untuk memburu takjil-takjil ini. Pasar Takjil Santa ini sudah mulai dibuka. Nah, pemirsa, Pasar Santa ini juga cocok untuk dikunjungi selama ngabuburit dan untuk ngabuburit untuk menunggu waktu berbuka, dan tentunya selalu memperhatikan protokol kesehatan. Abraham, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Lika Apriliani. Laporan Anda langsung dari Pasar Santa, Jakarta. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Kami akan perbarui informasi Anda usai jeda berikut.